Selamat siang adik-adik semua, salam pramuka. Kembali lagi dengan kakak Kak Aksai. Dan pada pertemuan kali ini, seperti yang telah minggu lalu kakak jelaskan, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan masih melanjutkan materi yang minggu lalu mengenai tanda-tanda pengenal pramuka. Tetapi spesifik, minggu ini kita akan membahas mengenai tanda satuan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, oke adik-adik, sebelum kita masuk ke tanda satuan, kakak mau flashback dulu ke minggu lalu mengenai tanda pengenal. Kita ingat-ingat lagi apa itu tanda pengenal gerakan pramuka. Tanda pengenal gerakan pramuka adalah tanda-tanda yang dikenakan pada seragam pramuka yang dapat menunjukkan identitas seorang pramuka, baik identitas diri, satuan, kemampuan, tanggung jawab, daerah asal, tugas, dan kecakapannya hingga tanda penghargaan yang dimilikinya. Nah, ini gambaran tanda-tanda pengenal yang ada di gerakan pramuka yang adik-adik pakai, bahwa ini adalah penggalang putra dan ini penggalang putri ya. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke tanda satuan ya. Tanda satuan. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini dari kelompok tanda pengenal selanjutnya ya. Tanda satuan. Apa itu tanda satuan? Tanda satuan adalah kelompok tanda pengenal dalam gerakan pramuka yang menunjukkan seorang anggota gerakan pramuka tersebut tergabung dalam satuan atau kuartir tertentu. Nah, ini gambar baju pramuka yang kalian kenakan adik-adik. Ini yang juga kakak kenakan saat ini. Dan ini merupakan bagian dari tanda satuan ketiga ini ya. Nanti di slide-slide berikutnya kakak akan menjelaskan secara detail. Yang ini namanya apa, yang ini juga yang ada gambar Monasnya dan ada tulisan Jakartanya apa, dan ini apa. Nah, itu ada di slide-slide berikutnya. Mari kita lanjut ya adik-adik. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke kelompok dan macam-macam tanda satuan. Jadi ada berapa tanda satuan itu kita bahas di slide ini ya. Tanda satuan dalam gerakan pramuka itu dikelompokkan menjadi 5. Apa aja kelima tanda satuan itu? Yang pertama ada lencana wilayah, yang kedua ada pita wilayah, yang ketiga ada pita nomor, yang keempat ada tanda satuan terkecil, dan yang terakhir ada tanda satuan karya. Nah, di sini kurang lebih ada gambarannya ya. Apa-apa aja tanda satuan itu. Untuk yang di tengah ini adik-adik bisa abaikan karena untuk ini adik-adik sudah bahas di tanda umum minggu lalu. Yang ini akan ada di tanda jabatan ya. Tanda jabatan masih akan kakak bahas di pertemuan berikutnya. Ini wasem ada di tanda umum dan ini nama. Ini juga ada di tanda-tanda berikutnya. Nah, adik-adik bisa perhatikan yang di sini, lengan kiri dan lengan kanan. Nah, ini termasuk dalam kelima ini ada semua di sini. Nah, untuk detailnya apa aja kakak akan terangkan di slide-slide selanjutnya. Mari kita simak. Oke, kita masuk ke tanda satuan yang pertama yaitu lencana wilayah. Apakah itu lencana wilayah? Jadi lencana wilayah itu dibagi lagi menjadi dua adik-adik, yaitu lencana tingkat nasional dan lencana tingkat daerah. Nah, kita lihat di lencana tingkat nasional seperti apa. Nah, ini dia gambarannya. Jadi, lencana tingkat nasional itu berbentuk perisai dengan warna dasar hitam dan bergambar Garuda dengan tulisan Indonesia di atasnya. Jadi dipasangnya di lengan baju sebelah kanan ya, di lengan baju sebelah kanan itu yang berhak memakai lencana nasional ini hanya orang-orang tertentu. Jadi adik-adik
karena belum menjadi perwakilan Indonesia di tingkat nasional, adik-adik nanti menggunakannya yang lencana tingkat daerah. Nah, siapa aja yang berhak menggunakan lencana tingkat nasional ini? Jadi yang berhak menggunakan itu yaitu adalah Kuartir Nasional, anggota Majelis Nasional, anggota Dewan Kerja Nasional, dan anggota Pramuka yang bertugas sebagai perwakilan Kuarnas seperti peserta-peserta yang mengikuti Jambore dunia atau Jambore tingkat dunia ya. Nah, lalu kita lanjut ke lencana tingkat daerah. Nah, ini sudah umum ya adik-adik ya. Jadi, kalau adik-adik bukan sebagai perwakilan Indonesia di tingkat internasional, maka yang adik-adik gunakan di lengan kanan seperti kakak ini, ya, yaitu lencana tingkat daerah. Nah, ini ada beberapa provinsi sebenarnya umumnya. Lencana tingkat daerah ini bentuknya perisai ya. Perisai dengan ada nama provinsi di bagian atas seperti Indonesia ini. Nah, namun khusus DKI Jakarta karena ibu kota memiliki lambang tersendiri yaitu oval atau perisai oval ya. Nah, ini juga dipasangnya sama seperti lencana tingkat nasional ini karena di satu tempat dan yang berhak menggunakan siapa aja, yaitu yang gerakan pramuka, anggota gerakan pramuka yang tergabung dalam kuarda tersebut atau kuartir daerah ya. Jadi ini juga bisa disebut dengan batch kuarda. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Oke, kita masuk ke tanda satuan yang selanjutnya, yaitu pita wilayah. Apa itu pita wilayah adik-adik? Pita wilayah atau disebut juga dengan pita lokasi adalah pita kecil yang bertuliskan dengan nama wilayah kuartir cabang atau tulisan kuartir daerah, kuartir nasional, dan lain-lain. Bentuknya berupa segi empat yang dilengkungkan dengan warna dasar putih dan bertuliskan merah ya. Adik-adik bisa lihat di sini di baju kakak ya. Ini yang lengkung, yang ada tulisannya Jakarta Barat. Nah, kita bisa lihat gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, dikenakannya di lengan baju sebelah kanan paling atas. Nah, ini ya dengan jarak 1,5 cm dari atas jahitan. Ini 1,5 cm. Kita lihat gambarannya kurang lebih seperti ini adik-adik ya. Ini hanya ilustrasi. Ini pakaian yang dikenakan oleh anggota pramuka yang di luar negeri. Nah, ini kurang lebih yang pita lokasi yang ada di gerakan pramuka. Yang adik-adik kenakan adalah pita wilayah tingkat cabang. Karena adik-adik ada di satuan pendidikan atau di gugus depan adik-adik masing-masing, yaitu di lebih tepatnya ada di cabang Jakarta Barat ya. Kuartir cabang kita adalah Jakarta Barat tingkat kabupaten. Nah, ini ada contohnya misalnya di Pati, Bogor, Semarang, Jayawijaya. Nah, itu cabang. Untuk kakak-kakak yang bertugas di kuartir daerah maka akan mengenakan badge pita wilayah ini dengan tulisan kuartir daerah atau Mabida, Majelis Pembimbing Daerah, dan ini untuk tingkat nasional yaitu kuartir nasional atau Mabinas, Majelis Pembimbing Nasional. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke tanda satuan berikutnya yaitu pita nomor. Apa sih pita nomor? Kurang lebih gambarannya seperti ini ya adik-adik ya. Pita nomor ranting adalah tanda satuan yang menunjukkan nomor kuartir ranting dan nomor gugus atau depan tempat anggota pramuka tergabung. Nah, dikenakan di lengan baju sebelah kanan antara pita wilayah dan lencana wilayah. Nah, seperti yang di sini adik-adik bisa lihat. Di sini ada lencana wilayah dan di sini ada pita wilayah ya. Nah, di tengah-tengah sini ini adalah pita nomor atau nomor gugus depan ya. Nomor gudep kita ada di 01111 untuk yang pramuka penggalang putra, yang putri 01112.
0111 untuk putra dan putri genap 011112. Itu bentuknya persegi panjang lurus ya, persegi panjang dengan warna dasar hitam dan tulisannya diwarnakan merah. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pita nomor ranting. Saya rasa adik-adik sudah cukup mengenal ya. Ingat bahwa gudeg kita, gudeg Maria della Strada atau gudeg Madestra, itu nomor gudegnya adalah 01111 dan 01112 ya. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya ada pita satuan terkecil. Nah, pita satuan terkecil ini adalah tanda yang menunjukkan barung, regu, sangga, dan reka tempat pramuka yang bersangkutan bergabung. Nah, barung ini untuk siaga, regu ini untuk penggalang, sangga ini untuk penegak, dan reka ini untuk pandega. Ya, benar. Dan tanda satuan terkecil dipasang pada bagian kiri atas lengan baju, kiri atas ya, bagian kiri atas lengan baju sebelah kiri di sini. Ini kalau adik-adik sudah ada regunya, jadi adik-adik ada di sini tanda regunya ya. Biasanya kalau misalnya adik-adik regunya macan, ada gambar macan di situ. Kita bisa lihat ya, ini kurang lebih gambarnya seperti ini nih adik-adik nih. Paling atas ya. Nah, ini Raja Wali ya. Nah, ini tanda satuan terkecil. Jadi tiap-tiap tingkatan pramuka itu berbeda. Ada yang segitiga ini untuk siaga, yang kotak ini untuk penggalang, ada ini yang hewan biasanya untuk penggalang putra, dan tanaman itu untuk atau bunga itu untuk regu penggalang putri. Dan di sini ada untuk penegak dan pandega ya, sangga untuk penegak. Oke, kita lanjut ke tanda yang terakhir. Itu tanda yang terakhir, ini dia, yaitu pita satuan karya. Ini adalah tanda satuan terakhir ya. Pita satuan karya apa itu? Tanda satuan karya adalah tanda yang menunjukkan seorang anggota gerakan pramuka aktif dalam satuan karya pramuka tertentu. Sedangkan tanda krida adalah tanda satuan terkecil dalam satuan karya pramuka. Oke, kita lanjut. Tanda saka berbentuk segi 5 beraturan dengan panjang tiap sisi luarnya 5 cm dan di dalamnya terdapat gambar yang sesuai dengan saka lambang masing-masing ya. Ini saka, ini kita bisa lihat nih, saka tingkat nasional kurang lebih seperti ini gambarnya, segi 5 ya, dan dalamnya ada lambang masing-masing saka itu apa. Lalu tanda krida itu berbentuk bujur sangkar dengan panjang sisinya 4 cm. Nah, ini tanda krida, ini contoh tanda krida ya. Tanda saka dipasang di tengah lengan baju sebelah kiri dengan jarak kurang lebih 7 cm dari jahitan lengan atas. Jadi kenapa 7 cm? Kayaknya kelihatannya jauh ya, karena biasanya tanda pita satuan karya ini ada di bawah tanda regu tadi. Ada tanda satuan terkecil atau tanda regu tingkat kalian bahwa menandakan regu kalian, dan di bawahnya kalian ada tanda satuan karya ini. Nah, lalu tanda krida dipasang di lengan baju sebelah kiri tepat di bawah tanda saka. Nah, tanda saka dikenakan oleh anggota gerakan pramuka yang telah diterima sebagai anggota satuan karya yang bersangkutan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Pada pertemuan kali ini teman-teman sudah mempelajari banyak hal ya, khususnya tentang tanda satuan. Maka dengan ini kakak mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan untuk tugas kalian pada pertemuan kali ini, silahkan kalian cek di Google Classroom kalian masing-masing, yaitu Google Classroom Pramuka. Kalian isi Google Form-nya. Lalu nanti untuk pertemuan berikutnya ada materi menarik lagi yang akan kakak sampaikan. Kurang lebih sampai situ dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih adik-adik.
sekalian, salam pramuka.